وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأمم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الذين تبعوا في السر والعلن. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id rahmat Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah lulus dari berbagai ujian, lulus dari berbagai cobaan dan godaan, dan kita telah mampu menghindari segala macam yang membatalkan puasa, yang pada akhirnya kita beribadah dengan tumanina. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kehabibaan kasih Allah Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang setia kepadanya sampai akhir zaman, yang telah menyingkap kabur kemusyrikan, kezaliman, kemunafikan, dan kemaksiatan, hingga manusia mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan, mana yang baik dan mana yang tercela, yang pada ujungnya manusia berada dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak malam hingga pagi ini, kaum muslimin di seluruh jagat raya, dari ujung barat hingga ujung timur, seluruhnya serempak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung. Karena sekalipun mereka presiden, raja, para menteri, dan para pejabat tinggi yang sering disebut dengan pengagung, tetapi mereka lemah, hina, dan tak berdaya di hadapan Allah yang Maha Agung. Sebab jabatan dan kedudukan terhormat yang dimilikinya tak kuasa menolong dari ancaman malakul maut. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini, marilah kita curahkan segala perhatian kita untuk rukuk, sujud, dan pasrah kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan rahmat-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id rahmatullah. Suara takbir yang serempak ucapan umat Islam membahana ke seluruh pelosok jagat raya, masuk ke dalam dada manusia. Kalimat ini tidak sekedar ucapan dan ungkapan tak bermakna, tetapi telah menjelma dalam kehidupan manusia. Karena dampak gemar takbir tidak hanya dinikmati dan dirasakan oleh umat Islam saja, umat lain pun turut menikmatinya. Toko-toko, pasar-pasar, atau pusat-pusat perbelanjaan besar atau kecil, di kampung atau di kota, semua dipenuhi oleh orang-orang yang berbelanja. Berapa keuntungan yang bisa dinikmati oleh orang dari berbagai golongan dan agama. Hal ini terjadi tiada lain karena Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kaum muslimin dan muslimat, khusus bagi mereka yang telah tamat berpuasa sebulan lamanya. Hal ini patut kita syukuri, karena tidak semuanya orang yang mengaku muslim mampu dan mau melaksanakan kewajiban ini. Banyak orang yang berbadan halal dan sehat dan tidak mampu berpuasa. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang fisiknya lemah, sudah tua, dan sakit-sakitan, tapi masih sanggup melaksanakannya. Kiranya kemampuan ini semata-mata merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita memohon kepadanya, mudah-mudahan kita, anak, istri, dan keluarga kita senantiasa diberi kekuatan lahir batin, hingga mampu dan melaksanakan sebuah kewajiban yang telah diperintahkan Allah, serta sanggup pula menjauhi segala larangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang diberkahi, dimuliakan,
dan merupakan hari maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama mengintrospeksi diri terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita, baik kepada sesamanya maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan sebulan lamanya menjadi wasilah untuk mendapatkan derajat takwa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesusahan, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian, laksana bayi yang baru lahir terbunuh, bersih dari segala goda dan dosa. Oleh karena itu, hari ini merupakan saat yang paling utama untuk mempertebal keimanan dan keislaman kita dengan cara tobat dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tobat kita diterima Allah seandainya kita merasa menyesal atas segala dosa yang pernah kita lakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Sekuat tenaga melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala larangan, dan berupaya melakukan segala macam amal soleh. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu tobat bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepadanya, kecuali bagi mereka yang belum saling islah, berdamai dengan saudaranya. Pintu tobat tertutup jika di antara kita belum saling memaafkan, terutama bila anak belum dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Pada saat yang berbahagia ini, mari kita perlihatkan bakti kita kepada Allah mumpung kita masih hidup. Mari kita perlihatkan bakti kita kepada kedua orang tua mumpung keduanya masih ada. Bagi yang telah ditinggalkan oleh keduanya, mari kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang layak di sisinya. Mari kita hubungi karib kerabat dan sahabat untuk bersilaturahmi. Dengan cara ini, semoga kita termasuk anak-anak yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita diwajibkan memuliakan dan menghormati ayah dan ibu? Tak cukup waktu untuk menjawabnya secara lengkap. Secara ringkas dapat kita hentikan bahwa ibu telah mengandung kita selama 9 bulan 9 hari. Tak pernah merasa jengkel karena ada cabang bayi dalam perutnya. Dirinya bersih dari pabrik, tak punya angan-angan dan pengharapan ingin dibalas oleh anaknya. Sebaliknya ibu merasa bahagia bila anaknya bahagia. Ibu pun merasa susah bila anaknya sedang susah. Lebih-lebih bagi mereka orang yang beradat. Akan tetapi sekalipun mereka orang yang tak punya, si ibu tidak berani makan sebelum anaknya makan. Ia tak berani berpakaian bagus sebelum anaknya diberikannya. Pantaslah air mata bahagia ibu menjadi rahmat dan jaminan kebahagiaan anaknya. Sebaliknya air mata kepedihan seorang ibu karena ulah anaknya akan menjadi laknat bagi kehidupannya. Mengapa Uwais Al-Qarni yang hanya pengembala kambing itu dimuliakan Rasul? Sebab siang dan malam seluruh daya hidupnya diberikan hanya untuk ibunya. Sebaliknya Al-Qamah tukang ibadah, tapi amat sulit menghembuskan nafas terakhirnya. Sebab ia pernah menyakiti hati ibunya. Walaupun pada akhirnya si ibu memaafkan dan Al-Qamah meninggal dengan husnul khotimah dalam keadaan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila ibu menjadi tumpuan hidup, ayah pun demikian. Keringat ayah siang dan malam membasahi tubuh karena mencari bekal buat hidup anak dan istrinya. Ayah merasa bangga bila anak menjadi sarjana.
walaupun ayah tak pernah menikmati bangku sekolah. Ayah bahagia bila anak menjadi orang kaya, walaupun ayah tetap papa. Penghormatan seorang anak tak ada tandingannya. Pengorbanan seorang ayah tak ada tandingannya. Baginya tak ada istilah hina dalam mendidik pekerjaan dari anak agar menjadi manusia yang sempurna. Akan tetapi terkadang di antara manusia, anak manusia, ada yang merasa rendah diri dan merasa hina jika keadaan dan penampilan ayahnya tidak sehebat ayah temannya. Padahal ayah sudah tidak peduli dengan keadaan dirinya. Ia tidak lagi memperlihatkan sehat dan sakit. Bahkan ayah sanggup mengorbankan diri hingga ajal asal anak dan istri sehat dan sejahtera. Kalau kita hitung dengan penuh kesadaran betapa ayah dan ibu mengorbankan segalanya buat kita semua, pantaslah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggariskan bahwa ridho dan benci Allah ada pada aturannya. Radhiyallahu fi radhil walidain wa khasaqatullahi fi saqatil walidain. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan ibu bapa, dan kebenciannya pun ada pada kebencian keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang mulia ini, mari kita sama-sama saling membebaskan dari segala dosa dan kesalahan. Kita hilangkan dan bersihkan segala kotoran yang melekat pada hati kita. Pada hari ini kita saling ridho, saling menghalalkan dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan sesama. Dengan cara ini semoga kita berada dalam ridho, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bil tisali ma'murati wa tinabi manhiyati munkatar hayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقى بدخول الجنة وتعالى الأبصار من دون كتاب كبير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات